Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi fadala bani adam bil ilmi wal amal, alladzi khalaqal makhluk bil khalq, ya sahibi inda kulli shiddatin wa ya ghiyathi inda kulli kurbatin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ij'alna min ahli nahdlatul ulama farajan wa makhraja. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Amma ba'd. Hadratil kirama wal fudala wa bil khusus Abu Ya As-Sayyid Al-Habib Syekh ingkang kawula mulyake, ingkang kawulya taati lan ta'zimi, Hainal Karim Ibnul Karim Ki Haji Izzuddin Masruri Al-Hafidh, para alumni mutaharij wa mutaharij Al-Hikmah ingkang kawula mulyake, para bapak dan ibu pengurus Ikatan Keluarga Santri Al-Hikmah dua ingkang dikenal dengan ITOPSI, Ittihadul apa singkatannya? Brebes Simal, Brebes. Karena Brebes itu ada selatan, ada utara, Beb. Rupanya yang selatan ini pengen Megar jadi Kabupaten Bumiayu, nggak tahu ini. Para sahabat-sahabat yang saya hormati, mudah-mudahan istimewa ini istimewa yang membawa benar-benar sa'adah, istimewa yang membawa maghfirah, barokah. Sebaik-baiknya istimewa majalis zikir wal majalisil ilmi, sebaik-baik pertemuan adalah pertemuan zikir kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istimewa ini adalah istimewa yang mengantarkan kita ketemunya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pengurus yang saya hormati, saya tidak akan menyampaikan tausiah. Nanti kalau tausiah ada beliaunya kurang etis. Hanya satu, bahwa hari ini adalah haul akbar. Kalau bicara haul berarti bicara uswah. Kalau berarti bicara uswah berarti bicara sebuah perilaku kesanadan pada ruhul ilmi, orang-orang yang punya ruh. Li'anna ruh hayatun abadiyah, ruh itu akan hidup selama-lamanya, sedangkan jasad kita akan mati, dipasang dengan ruh. Bagaimana ketemunya ruh dengan jasad ini? Inilah yang dikatakan ruhul ilmi. Satu antara lain, mengenal sejarah itu sangat penting sekali buat anak-anak. Bagaimana pendiri Al-Hikmah yang berkesinambungan dengan Syekh Hasyim Asy'ari. Al-Hikmah lahir dari Syekh Soleh Darat. Kalau kita bicara dengan Ki Khalil pendiri Al-Hikmah, itu beliau ngaji sama namanya Syekh Syafi'i Mangkang. Mangkang itu beliau murid Syekh Soleh Darat, sekaligus juga guru dari Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau bicara tentang Ki Haji Masruri, itu beliau belajar dengan Syekh Fatah Hasyim, Syekh Fatah Hasyim belajar dengan Mbah Hasbullah, Mbah Hasbullah belajar dengan Syekh Hasyim Asy'ari, Syekhuna Khalil Bangkalan, Syekh Soleh Darat. Ini berkesandingan ilmu. Ketika kita bicara tentang kesinambungan, maka bicara uswah. Kadang santri sekarang ngerti bahwa saya ini alumni A, saya ini alumni B, tetapi ketika di masyarakat tidak pernah mengikuti dzurriyah. Bagaimana dzurriyahnya, uswahnya Mbah Khalil, bagaimana dzurriyahnya gurunya Mbah Khalil Bangkalan, bagaimana dzurriyahnya para tabi'in, bagaimana dzurriyahnya sahabat sampai kepada mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah
ya Muhammad la yataharrak safafaka ya Muhammad, hai Rasulullah jangan kau robah lisanmu. Artinya kalau kami melihat kalimat ini bahwa kita cecekolono, maka orang tua kita selalu menasehati, nak yen kowe pengen selamat cecekolona tongkate wong tua, pegang teguh tongkat ditoto lan diangkat. Ketika panjenengan sudah masuk di pesantren, totonen angkat, niatnya ditoto dan diangkat. Setelah jadi alumni pulang bawa tongkatnya para guru kita untuk uswahnya di masyarakat. Jangan terprovokasi, kadang-kadang sudah jadi alumni tongkatnya hilang, cuma digantung doang di kamar, sehingga keilmuannya bukan dari pesantren, justru keilmuannya dari provokator dari Mbah Google dan YouTube. Ini tidak akan nyambung. Maka memahami ruh di dalam Nahdlatul Ulama itu satu antara lain mata rantai kesanadan keilmuannya. Sekarang banyak orang alumni Timur Tengah punya sanad, tetapi kesanadan tentang pendirian negara ini, yakni sanad organisasi, sanad ideologi perjuangan, lupa, maka dia pun tidak mengikuti uswahnya para ulama kita. Contoh, kami telah diceritain oleh kami bahwa Wahab Hasbullah selalu memakai sarungan, selalu memakai kopiah. Ketika ketemu dengan Soekarno, Anda jangan takut dengan kopiah, Anda jangan takut dengan sarungan. Loh, ternyata sarung itu bahasa Arab, syariat. Lah kalau bahasa sekarang sarengat, bapaknya sare, ibunya nyengat. Ini sarungan, makanya santri aja izin sarungan. Bagaimana bahwa di dalam menghadapi diplomasi kenegaraan justru memakai sarung. Ternyata sarung itu terinspirasi dari berbagai kolor. Kolor itu menandakan kelembutan hati, kelembutan keilmuan, kelembutan dari tasawuf, kelembutan dari mufassirin, kelembutan dari beberapa keilmuan ini. Inilah kolor yang sebenarnya. Kedua, bagaimana uswahnya Mbah Bisri Samsuri dengan Mbah Wahab. Ketika suatu saat Mbah Bisri dan Mbah Wahab biasa, Mbah Wahab ahli fikih, Mbah Bisri ahli fikih, Mbah Wahab ahli usul fikih, tidak akan ketemu gebrak-gebrakan meja. Tetapi ketika keluar wudhu, sholat duhur dan sholat asar, rebutan timbo, rebutan gayung, saling bagaimana untuk mewudoni. Inilah uswahnya. Tidak pernah bertengkar, tapi justru saling berebut. Mbah Bisri sekalian, selagi masih ada Mbah Wahab, saya tidak akan jadi ketua, justru saya akan khidmah dengan Mbah Wahab. Inilah etika santri, inilah etika para ulama-ulama kita, hendaknya kita turun. Bagaimana uswah guru Ki Masruri, Ki Fatah Hashim. Ki Fatah Hashim itu suatu saat ada di daerah yang sangat kumuh sekali, orangnya peminum, pemabuk dan sebagainya, ngajak orang tua kami di Magelang. Beliau mengatakan, "Bah, tolong ini tempatnya ini." Tidak, justru aku yakin tempat yang kumuh inilah tempat makanan yang barokah. Beliau makan itu dengan ponggol, dengan orang-orang miskin. Inilah uswahnya beliau. Jangan kayak sekarang ketika sudah memakai dasi, ketika sudah punya embel-embel es, salaman dengan kiainya yang masih sarungan, khumel, sandal jepit, tidak mau salaman, mencium tangan karena tidak level. Ini banyak sekali. Ketika sudah memakai pakaian artiput gagah, teriak takbir, tidak seperti bagaimana teriaknya takbir Rasulullah, Allahu Akbar, yang semuanya kecil. Kita merasa andap asor melihat
bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menganggap ketika engkau bertemu dengan orang miskin, ketika engkau bertemu dengan orang yang alim maksiat, hati kamu bergeming. Mungkin hari ini belum dapat hidayah, suatu saat dia dapat hidayah. Engkau ketika melakukan maksiat hari ini karena kebodohannya, sementara aku melakukan maksiat karena kepandaiannya, dosanya lebih besar. Ketika engkau berhadapan dengan orang yang belum masuk Islam, belum tahu, engkau besok lebih husnul khotimah daripada saya pribadi lebih khotimah. Inilah perilaku-perilaku uswah yang harus kita jaga, sehingga kita kalau sudah berperilaku uswahnya para kiai, insya Allah negara ini selamat, negara ini aman, punya akhlak yang tinggi, negaranya berkah, maju makmur. Kita nggak usah bicara dolar itu turun, tidak. Agama tidak mengajarkan dolar ilmu. Keberkahan itu tidak akan bicara tentang naiknya emas, naiknya solar. Di Ethiopia saja yang miskin masih bisa makan. Kalau kita masih bisa zikir, kalau kita masih berakhlak, insya Allah kita masih makan. Jangan khawatir, Allah yarzuq, Allah yang memberikan. Wa may yattaqillah yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau bicara negara kok bicara naiknya apa BBM, nas naik, ini mahal, itu berarti orang yang tidak bicara tentang keilmuan para ulama. Mudah-mudahan para anak semuanya dengan khol ini kita beruswah bagaimana beliau Ki Khalil bin Mahali, pendiri Pesantren Al-Hikmah. Beliau Ki Suhaimi. Ki Suhaimi itu orangnya tegas bukan galak. Sebab kami ceritain Ki Suhaimi itu galak terhadap pesantrinya, kalau diajari kemudian tidak mau riyadhah, itu tegas disuruh puasa, dipecut, dijewer, bukan disakiti. Tetapi kalau sudah jadi alumni Ki Suhaimi, itu datang ke kampung-kampung para santrinya, membawa weweono bagaimana Sunan Derajat, weweono payung maring wong kang udan, weweono pakaian maring wong kang udan, weweono pangan wong maring wong kang ngelih. Ini prinsip-prinsip para ulama kita. Ki Khalil itu orangnya lembut dan sebagainya, kita tiru Ki Khalil. Bagaimana Allah yarham Ki Masruri, beliau itu orang yang ta'ziman, husnudonnya yang sangat tinggi, akhlaknya yang sangat tinggi. Tapi kalau ada santri Al-Hikmah tidak meniru uswahnya Abah Masrur, tolong jangan ngaku-ngaku uswahnya Ki Masruri. Nih, kita pernah suatu saat ditanya oleh salah seseorang, kenapa ya ini beliau sudah nggak ada, jadi saya bocorkan saja politik beliau. Ini perlu. Ketika para kiai-kiai disuruh membongkar, membubarkan salah satu organisasi, justru orang tua kami nggak usah dibubarkan. Loh, orang tua kami difitnah liberal, orang kami difitnah itu, beliau justru santai. Ditanya oleh satu orang pusat, Kiai, kenapa nyenengan kau membubarkan? Iya, karena ini organisasi yang bahaya, yang super kuat, yang punya negara kuat, gak usah dibubarkan. Tapi bagaimana membubarkan itu? Kencengi kerane, artinya akar-akar yang sudah ke desa itu babat, sehingga pohonnya besar, tidak hidup mati, biarlah dia itu hikmat, hidup besar tapi dia tidak punya roh. Ini akar-akarnya dipotongin dari bawah. Inilah strategi, salah satu strategi beliau, sehingga membubarkan itu juga tidak berdampak karena akhlaknya. Kalau kita bicara dakwah dengan akhlak, insya Allah kita tidak akan bertabrakan dengan siapapun, apalagi suudzon terus terhadap sesamanya. Saya kira itu saja. Mohon maaf kami atas nama keluarga, atas nama majelis pengasuh bersama adik-adik kami. Ya, terima kasih sekali para muhibbin, para alumni yang telah melaksanakan ya tadzkiratul amwat, sehingga tadzkirah ini mudah-mudahan menjadikan tadzkirah yang benar-benar untuk dijalankan di tengah-tengah masyarakat ini.
Kami mohon maaf yang sebanyak dan terima kasih sekali terhadap kawan-kawan alumni. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah, uswah dengan pesantren yang berkesinambungan dengan akhlak-akhlaknya. Wallahu wali taufik ila sabil huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Sholahuddin Masruri SPDI, kami haturkan banyak terima kasih. Semoga apa yang telah beliau berikan pada kita semuanya bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, ini tibalah saatnya acara yang kita tunggu-tunggu, yakni Mau'idatul Hasanah yang kedua. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau Habibana As-Sayyid Syekh Alwi Ba'alawi. Pada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma hdi qaumana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa muridana wa atba'ana wa ahbabana wa man da'ana bil khairat wa man nasara da'watana wa ma'ishatana wa jiranana wa sultanana wa umara'ana wa ru'iyyatana wa man ra'ana wa man sami'a kalamana bihudaka. Ihdina wahdihim ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wal 'arifin. Allahumma thabbitna bil imani wal islam wal ihsan, wa thabbitna bit taqwa wal istiqamah, wa thabbitna bil akhlaqil karimah, wa thabbitna bil ikhlas, wa thabbitna bi ahli sunnati wal jamaah ala nahdiyah bi rahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Thumma ila ruh jamil anbiya wal mursalin khudama syara'ihim wa ila ruh jamil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala baqiyatis sahabati wal qarabati minat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumid din alim ridha rahmah. Thumma ila hadrat jami' a'immatil arba'ati minal mujtahidin wa ila ruh jamil ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin aina makanu wa li arwahi jami' masyayikhina wa masyayikh ajban khususan li muassisin jam'iyyatin nahdlatil ulama wa li muassisi al ma'had al hikmah wa li jami' masyayikhina wa masyayikh ajmain wa li dhurriyyatihim wa li ahli baitihim wa li talamidhihim wa li atba'ihim wa ila ruhi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa khalatina wa qaribina wa jami' ahlana wa ila ruhi jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahyi minhum wal amwat lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami hormati akhin al-fadil, guru kita sekalian, Kiai Haji Sholahuddin Masruri, juga Kiai Haji Izzuddin Masruri beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikmah, segenap tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, anggota TNI, Polri, pengurus Nahdlatul Ulama, Muslimat NU, Fatayat NU, Ansor NU, Bansar NU, IPNU, IPPNU, juga segenap organisasi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah lainnya, jamaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panitia penyelenggara dan anak-anakku sekalian, calon-calon penerus perjuangan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala tetap meneguhkan kita dalam akidah yang lurus. Untuk kita bisa menjadi penerus
dari perjuangan beliau-beliau para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak hanya cukup dengan belajar kepada mereka, akan tetapi kita juga harus mengikuti bagaimana cara berpikir mereka. Tidak hanya secara amaliyah, tapi fikrahnya juga harus mengikuti mereka. Jangan sampai kita ngaku sebagai murid ataupun santrinya Al-Hikmah, kita hanya mendulang ilmu dari Al-Hikmah, tapi kita tidak mempelajari bagaimana fikrahnya, bagaimana kritis pemikiran daripada muassis Al-Hikmah, daripada guru-guru Al-Hikmah. Jangan menjadi duri di dalam daging. Ketika menjadi santrinya ulama NU, ngomongnya saya NU, tapi membenci pemikiran dan harokah pergerakan dari ulama-ulama Al-Hikmah dan ulama-ulama NU. Awas, jangan jadi pengkhianat. Ngomong santri, saya alumni Al-Hikmah, tapi nggak ngikutin harokahnya, cara perjuangannya, pergerakannya ulama-ulama Al-Hikmah. Yang ada malah justru menggerogoti kepercayaan umat terhadap Al-Hikmah, yang mereka adalah guru-guru Nahdlatul Ulama. Jadi bicara tentang Al-Hikmah tidak bisa lepas daripada Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena mereka secara ilmu berkesinambungan dengan para muassis Nahdlatul Ulama, dan mereka pun masih memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama yang seperti apa? Jangan orang yang ngaku NU tapi ternyata malah membenci, mencaci maki NU. Yang ada cuma NU-nya numpang urip. Apa? Numpang urip. Kenapa? Mereka masih mau ngaku NU supaya dipanggil proyek muludan di jamaah NU. Muslimat NU ngadain muludan, mereka ngaku saya NU, tapi pas ngisi muludan mencaci maki pergerakan atau harokah daripada ulama NU, ulama Al-Hikmah, maka berarti mereka bukan NU, rakpati NU. Karena NU punya PBNU, pengurus pusat, pengurus besar Nahdlatul Ulama, maka ini memiliki filosofi menjadi NU harus ikut dengan PBNU. Dan kenapa harus ikut dengan PBNU? Karena PBNU P-nya Pancasilais, N-nya nasionalis, PBNU P-nya Pancasila, N-nya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila kemudian juga nasionalis banget. Kalau menjadi NU itu harus, ya, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, U-nya Undang-Undang Dasar 45, maka menjadi NU, ngikutin PBNU, maka menjadi Indonesia. Setuju? Jangan Anda mengaku NU tapi Anda bilang saya bukan NU-nya sekarang, saya NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari, yang sekarang bukan NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari. Buktinya lu gak kepilih jadi PBNU. Ayo, betul? Jangan jadi sempalan. Kalau ibaratkan durian itu cuma kulitnya doang, nggak jadi apa-apa, nyakitin orang mulu, dibukanya susah, ya. Yang harum yang bagian dalamnya, yang difitnah, yang dikokop-kokop bagian luarnya apa? Dibuang tempat sampah. Ada yang bilang NU saya itu NU garis lurus. Gak ada NU GL, NU garis lurus, garis bengkok, garis lempeng lah, apalah, nggak ada. Garis bolak belok nggak ada. NU ya NU satu, tidak terbagi-bagi. Los sira rak demen karo ingsun, karo nyong, ayo tak gamplang sira. Wani lah, wani. Sopo kira sing ora wani? Nembe tadi esuk ana wong sing nyebar khilafah arep gawe ricuh bae, tak tantang jogol karo ingsun, gelem sira? Ya, ada tadi pagi yang nyebar selebaran khilafah, dipikirnya kita bisa terprovokasi. Enggak lah ya, gitu. Bener gak? Kita katakan tidak, itu dong.
wis ajak ngopi wae ben ora edan. Bener? Laras apa laras? Itu bilang gak usah kita takut, gak usah malu kita. Mohon maaf mas, saya NU, gitu dong. Mohon maaf mas, saya NU. Kalau dia saya juga NU tapi saya khilafah, berarti khalifahnya Yai Said Akil Sirot, begitu. Ayo. Jadi kalau ada orang NU, mereka selalu mengusung istilah khilafah, tapi yang jadi khalifahnya gak mau ulama NU, berarti bodong itu orang. Ya, harus direbus itu orang. Ya, coba mereka mau mengusung khilafah ini biasanya menyusup di anak-anak generasi milenial. Awas, hati-hati. Hizbut Tahrir sudah dibubarkan, akan tetapi mereka sekarang membentuk satu organisasi, apa itu? Karim, Komunitas Royatul Islam, komunitas Panji Islam katanya. Isinya adalah doktrinasi agar milenial kaum milenial ini mereka digerus nasionalismenya, rasa cinta dan tanggung jawab terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Maka saya berikan nasihat wasiat kepada anda semua, wahai santri-santri Al-Hikmah dan juga alumnus Al-Hikmah, jaga negara ini, jaga bangsa ini. Kalau mereka menyatakan ingin mengusung khilafah, maka kita katakan Indonesia yang sekarang sudah terjadi, inilah khilafah ala Indonesia. Setuju? Apa jaminan mereka mengusung khilafah ingin diterapkan di Indonesia, sedangkan di negara kelahiran Hizbut Tahrir di Palestina, Palestina melarang Hizbut Tahrir, gak laku di Palestina, gagal. Kemudian ke Libanon tidak diterima, gagal. Karena apa? Membuat porak-poranda Libanon. Pergi ke Mesir, di Mesir juga gagal, porak-poranda Mesir karena mereka. Datang ke Suriah, di Suriah juga ditolak karena membuat porak-poranda negaranya. Bahkan di Arab Saudi sendiri sebetulnya dilarang. Kenapa sekarang mereka mau mengimpor ideologi itu ke Indonesia? Mereka bilang kami mau jadikan Indonesia sebagai tempat untuk uji coba. Kenapa kita harus uji coba produk gagal, coy? Betul tidak? Betul tidak? Kalau di negara-negara yang jelas negara Islam, makmur, sudah settle, kuat, ternyata gagal. Kenapa produk gagal itu mau diterima di negeri kita? Kalian mau Indonesia porak-poranda? Jawab. Mau Indonesia terpecah belah? Maka masih untung ada NU. Apa itu NU? Nu uing, cek orang Sunda mah. Nu urang punya kita. Syukur kalau ngerti. Masih waras? Masih waras? Yang enggak waras ngacung. NU garis lurus, nah ada NU garis bengkok, garis putus-putus. Emangnya marka jalan apa? Itu urusannya DLL aja itu mah. Urusin garis mulu. Lah kita mau punya meteran, ya punya penggarisnya, bener? Ngurusin garis aja. Masya Allah. Sudah, sekarang kita ini, awas mas, air. Sayang itu kamera mahal soalnya, daripada dikucurin air mendingan buat saya aja dibawa pulang, buat tim AR. Ini kita juga diliput ya internasional, saat ini kita diliput internasional, jadi disiarkan secara internasional di live streaming Habibur Rasul TV. Alhamdulillah. Jadi sampaikan pada saudara-saudara yang ada di luar negeri, yang kerja di luar negeri, mereka bisa menyaksikan acara saat ini di Arab, kemudian di Turki, di Hong Kong, di Taiwan, di Jepang, sampai yang di alam kubur itu insya Allah bisa menyaksikan. Nah saya ini tidak bohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, hayati khairul lakum wa wafati khairul lakum.
ketika aku hidup aku tetap baik untuk kalian, nanti kalau aku sudah wafat pun aku tetap akan berbuat baik kepada kalian. Apa itu? Tu'raduna alayya a'malukum, amal-amal kalian nanti akan disetorkan, dipertontonkan kepada aku tahu si fulan dan nama orang tuanya, aku tahu. Wa ma ra'aitu syai'an min khairin illa hamidallah ta'ala. Tidaklah ketika aku melihat kebaikan yang kalian lakukan tiada lain kecuali aku akan memuji Allah. Wa ma ra'aitu syai'an min syarrin illa astaghfartu lakum. Dan ketika aku melihat keburukan kalian, aku akan memintakan ampunan untuk kalian. Jadi ternyata amal kita saat ini ditonton oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah berlainan alam dengan kita. Berarti live streaming ini memang ditonton di alam barzakh sana. Alhamdulillah. Seneng nggak ditonton sama Rasulullah? Jangan ikutan orang Wahabi nggak percaya dengan ini, pekok emang. Ya. Jangan ikutan, mereka nggak percaya Muhammad sudah mati, ngapain, nggak ada urusan lagi dan sebagainya, nggak bisa menyaksikan kita lain sebagainya. Hah? Pites piting benetes. Masya Allah. Nggak ya. Ih, jangan dipikir kita ini cuma bisa tausiah doang, lari gelut ke hayu gitu. Nyata. Siapa takut? Nih di NU lengkap. Mau apa lagi? NU itu supermarket, Al-Hikmah itu supermarket. Lah ngaji begitu kan, dari mulai tasrifan itu mah anak-anak SD, MI, Madrasah Ibtidaiyah nasrif. Masa MUI nggak bisa nasrif? Kafaro yukafiru, anehnya balik lagi masdarnya kufron. Lah ini gede gemblung. Makanya mondok di Al-Hikmah, setuju? Gitu. Ben ora pekok gitu. Wis ngopi desit ben ora edan. Ngopi ya. Ngopi ya. Ya. Mergo kula rak turu tadi bengi. Bismillah. Kopi pahit memang nikmat. Wah. Ternyata produsennya kiai. Nah, saya setuju kalau kiai-kiai, ustadz-ustadz tuh menjadi entrepreneur. Waduh. Maka di Al-Hikmah inilah kita, wahai orang tua santri, syukuran. Ini pondok pesantren yang tetap menjaga pengajaran salafus soleh, tapi juga berani untuk berkompetisi dalam kehidupan berbangsa bernegara dalam tatanan dunia internasional. Wah, Masya Allah. Al-Hikmah mencetak generasi Islami, gitu dong. Al-Hikmah mencetak generasi Islami, itu tangguh. Gak cuma nasrib, nahwunya juga wah ngelotok di sini. Gak cuma itu, ilmu hikmahnya suruh riyadhah, puasa gak makan yang bernyawa, ayam yang hidup gak dimakan, kambing yang diengon gak dimakan, sapi yang lagi ngising gak dimakan. Pokoknya gak boleh makan yang bernyawa. Kan ada ya riyadhah begitu kan di pesantren kan. Nah saya juga pernah tahadus benikmah, ngerasain tuh 3 tahun begitu ya. Makannya apa? Makanannya itu ya daun-daunan, ubi-ubian begitu. Karena saya orang nggak punya, jadi mondok saya dulu tanpa ada biaya dari orang tua. Alhamdulillah saya berkelana, gak ketemu sama orang tua bertahun-tahun lamanya, gak ada komunikasi. Apalagi zaman sekarang mah WhatsApp, mami, enggak lah begitu. Bagaimana cara saya bertahan hidup? Nah ini ala santri NU. Saya khidmat ke kiai, khidmat. Kita nih kalau jadi orang tua punya santri dititipkan di pesantren, jangan kita melarang anak kita khidmat, justru suruhlah anak kita khidmat kepada gurunya. Mau ngosrek WC, yang ngosrek WC enggak apa-apa. Gus Muafik itu anak kiai besar, tidak mondok di buntut pesantren, tapi dihikayatkan ketika masih mudanya Gus Muafik pergi keliling ke pesantren-pesantren NU, ke ulama-ulama khos. Itu pesantren ada banyak contoh di Bawakan Ciwaringin, contohnya di buntut pesantren.
beliau minta izin ke semua kiai setiap hari keliling rumah kiai cuma bersihin kamar mandi keluarga kiai. Padahal nggak mondok di situ, nanti pindah lagi di mana 40 hari ngosrekin bersihin rumah kiai, semua kiai, bukan satu kiai, gitu doang. Tuh Gus Muafik tuh, ya. Mungkin dulunya kurus, sekarang kan jadi subur, ada kemajuan perutnya. Sekarang Gus Muafik jadi orang besar badan, gitu. Ya, bareng waktu itu pernah ke majelis juga. Ya, bercanda-bercanda. Ya, itulah ala Kiai NU. Jadi menghadapi berbagai masalah itu, kata Gus Dur, ya itulah. Gitu aja kok repot, gitu kan. Jadi ngadepin orang-orang saat ini pun kalau Kiai NU itu santai. Kalau ada saat ini orang yang menuduh para Kiai NU itu kafir, liberal, jadi santai saja. Orang non muslim itu marah, ngomong sama saya, Pak Dek, kenapa sih orang muslim tuh selalu bilang kami ini yang bukan muslim itu kafir, katanya. Oh Om, masih mending Om, saya kan bertetangga dengan orang non muslim, nempel bagi bagian tembok, tapi nggak bagi bagian istri, enggak, haram gitu mah, begitu ya. Nempel bagi bagian tembok, bareng bertetangga. Kalau saya ngadain dulu majelis ilmu itu di rumah sebelum punya majelis, masih di rumah tapi harus gelar karpet di jalanan karena saking banyaknya mau pakai layar, beliau bantuin ya, masang-masang terpal, karpet, bantuin. Ketika beliau di rumahnya itu ada acara kebaktian, ada tamu-tamu dari gerejanya, satu gereja beliau datang, saya jadi tukang parkir, saya ngurusin parkirnya, udah beres ditata, saya nongkrong. Ngapain? Jaga parkir. Tanpa 2.000, tanpa, nggak pakai 2.000, enggak, masa 2.000, kagok 20.000. Nggak begitu. Nah ini Bhinneka Tunggal Ika itu ya, berbeda-beda tapi tetap satu sebagai putra putri bangsa Indonesia, begitu dong. Siapa kita? Indonesia. Nah, nanyalah orang non muslim tuh, kenapa sih orang muslim tuh kalau manggil kita tuh kafir, kita tuh kadang sedih Pak Deh, begitu. Om, jangan sedih Om, kenapa? Kalau teman-teman dari non muslim baru disebut kafir, nah kita yang sesama muslim itu lebih lengkap lagi. Kita nih bukan cuma dilabelin kafir, dilabelin liberal, syiah, togut, antek, iblis. Aduh, padahal kita nih muslim, pesantren dari kecil, punya pesantren, ngajar di masyarakat tentang Islam. Kita yang muslim, yang kiai-kiai saja itu dilabelinnya bukan cuma kafir tapi liberal, PKI lah, kemudian antek Inggris, antek asing, antek Yahudi, lalu macam-macam. Kata orang non muslim, oh kalau begitu lebih mendingan saya dong ya, kalau jadi Islam mungkin saya nanti akan lebih parah lagi labelnya. Ah, saya nggak mau jadi Islam, kenapa? Lebih parah nantinya. Udahlah begini aja. Duh, akhirnya kalau dulu Wali Songo mengislamkan orang yang belum Islam, tapi sekarang Wali Songong mengkafirkan yang sudah Islam. Wali Songong, Songong. Dulu yang non muslim dimuslimkan, sekarang yang sudah Islam dikafir-kafirkan, kafir, nah, otakmu tuh kafir doang ya, seperti itu. Hati-hati, jangan sampai kita ikut-ikutan dengan mereka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pembahasan. Jadi apa yang kita amalkan saat ini ternyata disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama kita ini, al ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi jangan apa-apa selalu dituduhkan ini berbeda dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan begitu. Khidmatnya santri kepada ulama dianggap, wah ini bukan ngajarin bener, ini ngajarin pengkultusan, ghulu, berlebihan. Kalau di NU itu, kalau kiai sambil ngajar itu biasanya ngopi kan, atau ada air minumnya, teh minimal, tubruk.
ya, sambil ngeteh ditubruk tuh. Atau habis ngeteh pergi kiainya ditubruk tuh sama santri-santri, rebutan air minum. Ada ustadz bermasalah bilang tidak ada keberkahan dari bekas kiai, tidak ada keberkahan dari bekas guru ngaji, tidak ada. Makanya kalau saya habis ta'lim, setelah saya selesai kajian, tolong jamaah jangan berebut untuk mengambil air bekas minum saya. Setuju. Kenapa? Bekas air minummu gak ada berkahnya, beda dengan bekas air minum Mbah Maimun Zubair. Betul? Itu dong. Mereka pikir mereka itu lebih mulia, lebih faqih, lebih alim dibandingkan ulama-ulama nahdliyin, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mereka ngakunya juga ahlus sunnah wal jamaah, tapi ternyata ahlul bid'ah wal fitnah wal gagabah. Apa itu gagabah? Ini bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda gagabah itu serampangan, gampang bilang kafir, syirik, apalah macam-macam. Gak tahu judulnya Bahthul Masail, membahas bab kafir saja dikafir-kafirkan Kiai NU yang nasriknya bener, nahwunya bener, ilmu usul fikihnya ngelotok, bab istinbat hukumnya, kategori-kategori ataupun cabang ilmu untuk memenuhi syarat istinbat hukumnya sudah dipenuhi, dikafir-kafirkan karena membahas bab kafir, bagaimana kedudukan orang non muslim di Indonesia menurut terminologi fikih. Ketika dikatakan orang non muslim di Indonesia dalam terminologi fikih, di dalam kacamata berbangsa dan bernegara, mereka tidak masuk ke dalam kategori apa yang dikategorikan di dalam ilmu fikih. Kafir, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi, ada mu'ahad dan yang lainnya. Ternyata dilihat kategori-kategori itu mereka tidak termasuk, karena mereka sudah ada sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mereka pun saudara-saudara sebangsa setanah air yang non muslim itu juga mereka ikut membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. The founding father Indonesia sepakat Indonesia ini negara kebangsaan, karena tahu Indonesia banyak bangsa, banyak suku, banyak bahasa, banyak budaya, dan juga berbagai agama ada di Indonesia. Maka Indonesia bukan negara agama, tapi agama apapun yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, mereka bisa hidup di Indonesia. Yang terpenting bagaimana cara kita bisa berbangsa dan bernegara dengan sama putra putri bangsa, kita bisa bertetangga, bersaudara semuanya, dalam kacamata hukum semuanya sama, tidak ada asobiyah, tidak ada fanatik buta, tidak ada perbedaan. Mau siapapun, mau habaib ke, mau bukan habaib ke, mau turunan Arab, mau turunan Cina, mau turunan mana, ini Indonesia tetap taat patuh pada hukum, semuanya sama. Di dalam Riyadhus Shalihin baginda Rasul diriwayatkan anna Quraisyan qad ahammahum sya'nul mar'ati al-makhzumiyyati saraqat. Sesungguhnya orang Quraisy mereka dibingungkan dengan kasus yang terjadi pada seorang wanita dari suku Makhzumi. Suku Makhzumi itu salah satu kabilah dari Bani Quraisy, masih ada hubungan kekerabatan dengan Bani Hashim, dengan keluarga Rasul, dengan Bani Muthalib, masih ada kekerabatan karena sama-sama Quraisy. Ternyata wanita tersebut mencuri. Kemudian mereka para sahabat bingung, ini bagaimana melaporkannya kepada Rasulullah? Siapa kira-kira akan melaporkannya, menyampaikan berita ini kepada Rasul? Maka kata yang lain, siapa lagi kalau bukan Usamah bin Zaid radhiyallahu an, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang sangat dikasihi oleh Rasul. Fakallamahu Usamah, maka sahabat Usamah bin Zaid menyampaikan berita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasul merasa marah. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian ingin menyelamatkan seseorang dari hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah? Apakah kalian berupaya untuk mengorek-ngorek hukum yang sudah tetap, digoyang begitu supaya dia lepas dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah? Tsumma qama, kemudian baginda Rasul berdiri, fakhtaba, maka beliau berpidato di hadapan rakyat pada saat itu, di hadapan masyarakat. Beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai kalian manusia, inna ahlaka man qablakum, sesungguhnya hancurnya kaum sebelum kalian dikarenakan apa?
idza saraqa fihimus syarif tarakuhu. Kalau ada orang yang mulia dari keturunan syarif, kalau sekarang mah syarif, habib, sayyid, keturunan mulia lah, dari keluarga yang mulia atau keluarga pejabat, keluarga habaib atau siapa sekalipun, ya, ada yang mencuri, maka umat terdahulu itu akan meninggalkannya. Kalau sekarang kan istilahnya mulia itu dari karena zuriyah rasul kah, zuriyah kiai, zuriyah ulama, atau zuriyahnya pejabat-pejabat, contoh seperti itu. Mereka kaum terdahulu akan meninggalkannya, tidak menegakkan hukum. Kalau ada keluarga yang mulia mencuri, tapi idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihi hadda. Kalau ternyata ada orang biasa, kaum marginal yang mencuri, rakyat biasa bukan dari keluarga yang mulia yang mencuri, maka mereka akan menegakkan hukum seadil-adilnya, supremasi hukum ditegakkan. Maka kemudian baginda Rasul berkata, wa aimullah, demi Allah, lau kanat Fatimah binta Muhammadin SAW saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan putriku sendiri Fatimah binta Muhammad SAW mencuri, aku yang akan menegakkan hukum, aku yang akan memotong tangannya dengan tanganku sendiri. Tapi demi Allah, Sayyidah Fatimah tidak pernah terbesit untuk mencuri. Beliau wanita suci, wanita solehah, ahlul jannah, dan memang tidak pernah seperti itu. Maka ini adalah idealismenya baginda Rasul, integritasnya baginda Rasul. Bagaimana Islam datang bukan untuk membuat kesenjangan sosial, tapi Islam datang untuk menyamaratakan mereka semuanya, kaya, miskin, papa, yang lain sebagainya, dalam pandangan hukum sama, tidak ada yang berbeda. Maka supremasi hukum di Indonesia harus ditegakkan. Siapa yang melanggar hukum maka harus menerima konsekuensinya, siapapun itu. Inilah yang terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia bisa semakin baik lagi, supremasi hukum ditegakkan. Mau siapapun, orang dekat sekalipun melakukan kesalahan, tetap ditegakkan hukum. Maka mudah-mudahan Indonesia diberkahi, amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan songong, jangan merasa gue ini loh, gue kan keturunan Rasul, jadi kalau saya melakukan kesalahan kalian itu jangan suka ini lain sebagainya, saya jangan dihukum. Nah, tidak bisa begitu ya. Ini negara, state, citizenship. Ini negara bukan milik mbah moyangmu, coy. Betul gak? Kita ingin membangun negara yang berperadaban, yang bermoral, negara yang berlandaskan hukum yang adil. Maka jangan sampai ada intervensi hukum. Jangan karena oh ini kawan saya, walaupun punya kesalahan, tenang, saya akan amankan. Gak bisa begitu dong. Setuju? Jangan begitu, gak boleh. Pokoknya ya tetap hukum seadil-adilnya. Jangan cuma cocotnya ngomong baik ya, hukum tidak adil begini-begini, tapi ada intervensi hukum yang ngomong cocotnya diayak tuh, ya kan? Ngertos? Halo, hai, masih waras? Masih, alhamdulillah, syukur. Kalau nggak waras udah balik wae lah. Begitu dong. Kita ini membangun bangsa dan negara susah payah. Kita merebut kemerdekaan dengan susah payah. Kalau melihat sejarah, maka yang membangun bangsa ini ternyata mayoritas itu adalah para ulama dan santri. Dan tak lepas pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dasar-dasar peletakan hukum serta ideologi dan idealisme negara ini tak lepas dari peran serta yang besar dari muassis Nahdlatul Ulama. Bagaimana tidak, ketika tim 9 mereka kebingungan untuk meletakkan dasar negara yang kita kenal sekarang Pancasila, sebelum diputuskan secara pasti mereka masih bingung, apalagi sila yang pertama asalnya adalah kewajiban bagi umat Islam untuk mengamalkan syariat Islam, seperti itu. Maka orang-orang non muslim ini banyak yang mengancam wilayah Indonesia bagian timur,
Mereka mengancam tidak akan bersatu dengan Indonesia jika sila yang pertama masih terindikasi lebih condong pada satu agama. Mereka tidak akan membentuk kekuatan di negara ini, tidak mau bersatu. Kalimantan mana nggak mau asalnya. Maka kemudian yang bingung-bingung ini, padahal yang 8 itu muslim, yang 1 Amaramis itu non muslim, cuma 1. Kalau mungkin ngikutin orang-orang sekarang nih yang egois, yang ekstrim, pasti ngapain kamu orang non muslim 1 orang begitu, kafir kamu apa, pasti begitu tuh kalau yang sekarang. Kalau dulu itu orang-orangnya cerdas, ngacer endas. Nah, paham, harus menghargai semuanya. Maka saking bingungnya mereka, akhirnya yuk kita datang ke Mbah Hashim Asy'ari. Datanglah ke Mbah Hashim Asy'ari, bingung mereka ini harusnya bagaimana, ini Pancasila ini sudah mepet waktunya Mbah. Kata Mbah Hashim Asy'ari, berikan saya waktu 3 hari untuk istikharah, nanti saya kabari lagi, kalian datang lagi, saya akan berikan hasil dari istikharah saya. Kemudian diistikharahi oleh Mbah Hashim Asy'ari selama 3 hari. Beliau puasa selama 3 hari. Selama 3 hari itulah beliau mengkhatamkan Al-Quran. Al-Quran khatam dalam waktu 3 hari oleh Mbah Hashim Asy'ari. Kalau kita 3 tahun gak hafal, gak khatam, boro-boro hafal. Kemudian apa yang dilakukan beliau? Sholat setiap malam, sholat istikharah. Ya bisalah kita juga istikharah, tapi istikharahnya Mbah Hashim Asy'ari, rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surah At-Taubah 41 kali. Wani sirah, gelem ora? Surah At-Taubah 41 kali rakaat pertama. Siapa yang berani di sini? Siapa yang bisa? Ya wis kesemutan. Akeh temen dah. Itu paling juga kalau kita mah udah pegal gitu. Barang ruku saking udah kramnya kelamaan kertek begitu. Mbah Hashim Asy'ari tiap malam begitu. Rakaat kedua barulah setelah Al-Fatihah surah Al-Kafirun. Ada yang bilang sekarang NU mau mengamandemen Al-Quran, Al-Kafirun mau dijadikan sebagai surah ghairul muslimin. Aduh, goblok bener. Ini orang sinting yang bilang begitu. Nggak apa-apa, saya bilang sama mereka, ya, bikin fitnah mulu sih. Kalau diajak tabayun sama ulama-ulama NU nggak berani, pecundang mereka. So ayo saya anter, kalau mau saya anter, walaupun saya bukan pengurus NU, saya tidak punya kartu anggota NU sampai sekarang. Tapi ketika ulama-ulama yang alim, yang lotok ilmunya, yang soleh, apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan NU itu adalah organisasi penjaga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang memfitnah mereka saya tantang untuk saya antar bertemu dengan ulama-ulama itu. Kenapa kok saya yang bela-bela? Karena saya yakin kalau saya mati dalam kondisi saya membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diusung oleh para ulama Nahdlatul Ulama, insya Allah saya mati dizarahin orang-orang. Saya nggak merasa cukup dengan amal sendiri. Saya ingin pada saat kematian datang kepada saya banyak orang yang terus-menerus mendoakan saya, membacakan Quran untuk saya. Dan di NU itulah diajarkan tahlilan, ziarah kubur. Di luar sana banyak orang yang mengatakan kafirlah, syiriklah. Maka ber-NU berarti beraswaja, berahlus sunnah wal jamaah, yang tulen tapi banyak di luar sana yang ngaku aswaja tapi ternyata asrobi, aswaja rasa wahabi. Hati-hati itu. Kemudian Mbah Hashim Asy'ari setelah mengistikharahi, setiap kali beliau selesai sholat istikharah beliau baca wiridan Al-Fatihah. Ya Al-Fatihah kan gampang, tapi ketika lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau itu mengulang-ulangnya dengan hitungan yang sangat banyak. Diulang-ulang oleh Mbah Hashim Asy'ari, banyak sekali, ribuan pengulangan dari lafaz tersebut. Sampai di akhirnya, malam terakhir beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya dikatakan oleh Rasul, hei Hashim Asy'ari, ketahuilah sila pertama, sampai Rasul bilang begitu, sila pertama dari dasar negaramu ini
ketuhanan yang Maha Esa itu sudah cocok dan sesuai untuk bangsamu saat ini dan untuk yang akan datang. Ternyata Pancasila diistiqorohi oleh ulama yang hafal kutubus sittah. Mbah Hasyim Asy'ari nggak cuma hafal Al-Quran, tapi hafal kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibni Majah. Kalau kita cuma hafal sunatan doang, sunatan kita hafalnya itu doang kan. Mbah Hasyim Asy'ari hafal ribuan hadits, beliau tetap istiqoroh. Gua langsung belaga, gua ini hafal Quran, hafal hadis, pokoknya gini begitu. Enggak, beliau tetap tawadu, istiqoroh. Dan ternyata di dalam istiqorohnya yang memberikan petunjuk itu di dalam mimpi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Pancasila hasil istiqoroh orang yang ahli Quran, ahli hadis, yang memberikan petunjuknya ternyata juga pemilik hadis itu sendiri, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak berkah kalau kita berpancasila? Berpancasila insya Allah kita telah mengamalkan intisari substansi dari nilai-nilai Al-Quran. Kenapa saya katakan Pancasila merupakan substansi dari nilai-nilai Al-Quran? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Ada kan? Ada dalam Al-Quran. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kalian berbuat adil dan berbuat kebaikan. Ada dalam Al-Quran, ya, ditorehkan pada sila yang kedua. Tiga, ayo dong, masa ini santri gak hafal? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, dari tadi saya terus yang ngomong coblak bawah siram menang baik cung lanyong ini Masya Allah iki apa ini suarane endok kan endok ya anak telur apa bawang nih kan ya telur ya endok ya anak Masya Allah endok apa teh pitik endok asin aja asin temen engkone dhuwur tensi darahnya ya setruk maning gitu. Wis anggo bahasa ngapa kok iya ya, tapi yen akeh sing rooming ngerti rooming rak bisa bahasa ngapak, bahasa berbesar rak bisa gitu. Apa maning sing ning luar negeri apa iki bahasa planet apa kak? Bahasa umum saja, bahasa Indonesia, supaya semuanya paham tentang kebangsaan. Ini ngaji ya, itu kenapa sih ngurusin bangsa nih? Kalau kita tidak menjaga bangsa dan negara, kemudian nasionalisme tergerus, kita mudah diadu domba, hancur kita karena perang saudara. Oh nggak mungkin, nggak usah lebay begitu contoh. Bukan lebay, sudah banyak contohnya. Irak hancur karena perang saudara. Libya hancur karena perang saudara. Mesir juga porak-poranda karena perang saudara. Suriah porak-poranda juga karena perang negara antar sama bangsa, antar sesama anak bangsanya sendiri. Itu negara yang sudah Islam secara hukumnya, presidennya Islam, pemimpinnya, tapi kok ternyata yang bunuh Allahu Akbar, yang dibunuh Allahu Akbar, sana sini ketemu Allahu Akbar, itu Allahu Akbar. Nah kalau terjadi di Indonesia kan bingung, gak usah bingung, saya kasih ijazah untuk melerai pertikaian antar orang yang mau bertarung tapi semuanya takbir semua Allahu Akbar di sini, sana juga Allahu Akbar, bawa pentungan, bawa batu, gampang. Kita yang tengah-tengah sami Allahu liman hamidah begitu, berhenti tuh langsung semuanya tidak semua Rabbana walakal hamd, oh mulai begitu. Nah inilah Kiai NU itu gampang. Maka ketika Kiai NU dikafir-kafirkan gitu, Gus Dur waktu hidup dulu, Gus kita ini NU ini dikafir-kafirkan oleh Wahabi, lah gampang toh gitu. Lah gampang gimana gitu aja kok repot, biarin aja sih begitu. Nah ini masalahnya juga yang dikafirkan itu jenengan juga, hah? Temenan hingkih
Ya gampang gitu aja kok repot. Gampang-gampang, wah isi Gus, gampang apa nih gitu. Ya gampang, mereka bilang kafir kan kita tinggal syahadat lagi kan Islam lagi gitu begitu. Itu kalau NU tuh nggak usah pakai tenaga, nggak usah pakai otot, sudah santai saja, dibawa santai begitu ya. Yang penting kita ini punya strategi yang pasti. Bagaimana strategi yang pasti? Kalau kita ngeladenin mereka ini dengan cara-cara cuma aduh mulut lain sebagainya, gak kelar-kelar. Sudahlah, orang NU-nya harus punya peran serta dalam berbangsa dan bernegara, sehingga NU punya kekuatan untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Silahkan kader-kader NU untuk maju menjadi orang-orang yang memiliki kebijakan itu, monggo silahkan. Setuju? 10 ya, yang di TNI, yang di Polri, yang di PNS-nya, yang di monggo silahkan, yang di tim perekonomiannya jadi ekonom, orang NU maju begitu. Kemudian juga orang NU yang di militer, orang NU pada jadi jenderal tahlil. Oh iya iyalah, jenderal tahlil gitu. Yang di Polri-nya orang NU maju jadi Kapolri gitu dong ya. Kemudian yang lainnya orang NU maju, kepala KUA orang NU maju begitu, ketua ini maju terus, imam masjid kesiangan. Orang NU harus maju, jangan diam saja. Kalau diam saja kita akan nonton saja di negara ini. Mau seperti itu? Mau seperti itu? Jangan. Yuk kita berperan di dalam beragama, tapi kita juga jangan lupakan bagaimana kita bisa menjaga rasa aman dalam melaksanakan beragama ini dengan cara bernegara, berbangsa yang sesuai dengan asas yang ditolehkan oleh muassis bangsa, oleh founding father kita, karena itu adalah warisan bangsa, diantaranya juga Pancasila. Jadi kalau kita menjaga Pancasila, maka kita ini amanah, menjaga amanah leluhur kita ya. Kemanusiaan, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia. Allah memerintahkan kita bersatu, jangan sampai berpecah belah. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Dan sila-sila yang lainnya pun itu merupakan intisari daripada Al-Quran. Maka berpancasila sama dengan berqurani begitu. Ketika kita mengamalkan Pancasila, sama dengan kita telah mengamalkan bagian-bagian dari nilai-nilai intinya Al-Quran. Maka santri Al-Hikmah jangan pernah menjadi pengkhianat bangsa, nyantri di Al-Hikmah tapi anti Pancasila. Saya katakan kepada kalian yang anti pada Pancasila, anti pada NKRI, kalian tapi hidup di Indonesia, lahir di Indonesia, kalian mencari uang di Indonesia, bahkan ada sebagiannya yang kerja di institusi pemerintah, BUMN, institusi negara, menjadi PNS atau lain sebagainya, menjadi pejabat, tapi mereka mengatakan Indonesia hukumnya togut, Indonesia itu inilah lain sebagainya. Maka saya katakan kepada kalian, jika tetap kalian ingin menghancurkan ideologi bangsa ini, maka minggat kalian dari Indonesia. Betul? Pancasila jaya, NKRI. Begitu. Jangan sampai kita menjadi pengkhianat bangsa, jangan. Pokoknya kira-kira ada yang berupaya untuk memprovokasi, kita tangkap, kita serahkan pada kepolisian. Setuju? Setuju? Saya tanya, jika negara dan bangsa ini memanggil kalian untuk berjuang membela tanah air ini, kalian siap? Siap? Itu dong ya. Izinkan ayah, izinkan ibu,
izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkanlah dia kikis tak habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Di sini. Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkanlah dia kikis tak habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Di sini. Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Zuhur sebentar lagi. Biasanya ada sesi tanya jawab. Sebelum zuhur saya berikan waktu untuk yang bertanya. Silahkan. Ada mikrofon lagi yang wireless? Kalau tidak beli dulu. Banyak. Itu kasihan kameramen sampai nyurang-nyurang itu kepanasan. Begitu. Enggak apa-apa. Jihad. Generasi-generasi muda Al-Hikmah, saya harapkan Anda tidak hanya pandai mengaji saja, tapi bagaimana Anda bisa pandai untuk berdakwah. Gunakan berbagai macam fasilitas, internet, media sosial, gunakan untuk kemaslahatan. Jadikan itu sebagai senjata kalian untuk mendakwahkan Islam yang damai, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdiyah yang rahmatan lil alamin. Kikis oleh kalian upaya-upaya penggerogotan nasionalisme. Berjuanglah kalian dengan itu semua, karena ternyata media sosial juga salah satu senjata yang ampuh untuk membendung radikalisme. Siap berjuang? Siapa kita? Pancasila, NKRI. Masya Allah. Merdeka. Kadohan sih. Makanya di dalam Sunan At-Tirmidzi itu ada hadis begini. Ya. Tatkala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, wan nasu ma'ahum, dan orang-orang mengelilingi beliau, para sahabat tersebut. Id aqbala thalathatu nafarin. Tiba-tiba ada 3 manusia yang mendekat ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma wahdu, adapun yang satu, fara'a furjatan, dia melihat salah satu celah di bagian depan. Fajalasa fiha, dia duduk di celah yang depan, di depan, dekat dengan Rasul. Saya mah di depan, ada celah nih. Duduk. Sedangkan yang satunya lagi, fajalasa khalfahum, dia duduk di belakang para sahabat, duduk di bagian belakang, jauh. Karena kenapa? Kalau sekarang mah pada ngudud, nggak mau di depan karena nggak bebas ngudud dia begitu. Nah ini Pak Yai juga pengen kayaknya. Nantilah ya, ngadu bako sama nanti setelah ini. Ya, kereta api. Nah, sedangkan yang satu dia pergi meninggalkannya. Fa'adbara dhahiban. Maka ketika sudah selesai, kata Rasul, kalian mau aku ceritakan tentang 3 orang? Ya, tentu ya Rasul. Yang satu memang dia bertujuan untuk mendekat kepada Allah, ingin mengetahui syariatnya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memperhatikan dia.
fa'awallahu ilaih. Sedangkan yang kedua, dia malu jika duduk di bagian depan karena tertinggal, maka Allah pun malu jika tidak memasukkan dia ke dalam kelompok yang diampuni oleh Allah. Sedangkan yang ketiga, dia pergi fadbarodahiban, berbalik arah, pergi meninggalkannya, maka fa'aradallahu anhu, Allah pun akan berpaling dari orang tersebut. Maka kalau ngaji jangan jauh-jauhan, nih di depan panas, ya iya sih memang panas gitu. Kalau nggak mau panas nanti di masjid, masjidnya pakai AC. Ada AC-nya? Ada. AC ini ada nggak zaman Rasulullah? Nggak ada, bid'ah itu, bid'ah. Kalau zaman Rasulullah adanya AG, angin gelembung. Kalau pakai AC bid'ah. Kemudian ini masjid ditutup semua atapnya. Masjid Nabawi itu separuh atapnya. Jadi kalau mau pakai sunnah, masjid itu atapnya separuh saja, dan jangan pakai genteng begini, pakai pelepah, ya itu sunnah. Ini masjid ada karpetnya, ada. Zaman Rasul nggak ada karpetnya. Jangan pakai keramik, ini bid'ah ini. Zaman Rasulullah itu tanah. Sampai di dalam Sahih Muslim diriwayatkan Rasulullah bangkit daripada sujudnya ternyata dalam kondisi wajah berlumpur. Jadi kalau musim hujan cemong lu. Ya, jadi jangan ngomong bid'ah. NU itu sarangnya bid'ah, lah bukan lu juga bid'ah, nggak ada stoknya, zaman Rasul sudah kehabisan. Bener nggak? Ya, Masya Allah. Ngamin, orang sini sama nggak? Ngamin begitu. Kalau Cilacap sana kan ngamin Cilacap, Kebumen. Nah, Kebumen lah kita punya apa superhero kebanggaan Indonesia, asli Indonesia loh, asli. Kalau Amerika sana itu ada Superman, ya, wong jaler gitu, jaler super lah gitu. Terus ada Superman, ada Codotman juga, Kampretman, ada Kampretman di Amerika gitu, Kampretman gitu, Codotman gitu, Batman gitu kan, ya, ada kucing wedo, nah kucing wedo, Catwoman gitu. Lah Indonesia nih duwe apa itu? Kebumen. Kebumen, Masya Allah, Kebumen. Maka banggalah dengan superhero Indonesia. Ibu-ibu jangan ngasih style buat anak-anaknya pakai pakaian Superman, Codotman, Kampretman. Jangan, wis gawe dewek baik, gawe kostum Kebumen. Lah cirine opo? Kebumen itu kan harus ada ininya, apa jargonnya ngamin. Apa ngamin? Kan semua orang mereka itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngamin. Lah wis bagian yang ngamin, sing penting mati. Ya. Alhamdulillah. Lah isun kegawa kayak mengkene niki. Masyaallah. Wis pragat baya, wis zuhur. Wis zuhur. Kita pada sholat kabeh berjamaah, jangan ngah maning lah nyong ora bisa nih jamaah ngah kayak. Saya ingat zaman dulu ngajari pesantren, waktu saya pesantren di Cirebon, itu ada anak yang baru masuk lah belajar Al-Fatihah 3 bulan gak peragat-peragat, tiap hari belajar Al-Fatihah. Kenapa? As-siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makin galak, luwih galak daripada nyong. Ngak mani lah wis bagian lah, terserah. Masya Allah, lah ngak mani, yang penting mas santri NU bae lah, amin, alhamdulillah. Terus ya, berangkat ya, engkau maning disambung, bakal pengen disambung maning, stay tune tetap di channel YouTube kita Ahbab Rasul TV dan Ahbab Rasul Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.